Oke, Bu, Selamat pagi silakan. semuanya, salam kenal. Ya mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat teman-teman kita di sini, di mana saja, di mana saja, kapan saja, siapa saja. Itu logonya Coca-Cola. Pada pagi hari ini mungkin jangan kaget ya kalau mukanya berubah nih, jadi si moderatornya jadi perempuan. Biasanya kan Pak Hengki. Pada saat hari ini saya ini dimintain tolong sama Pak Hengki, host kita, untuk membantu memoderate acara pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya harus memperkenalkan diri ya buat teman-teman yang masih belum kenal saya. Nama saya Ciani Chandra. Saya adalah ibu rumah tangga dari satu perusahaan grup, Integra Group, perusahaan yang bergerak di industri mebel dan mebel dengan pasar ekspor. Nah, supaya lebih seru lagi, kita ini akan melanjutkan acara kita webinar BIS Pasca Pandemi sesi yang kedua bersama pembicara kita yang luar biasa wawasannya, pengalamannya juga banyak, dan hatinya juga sangat murah hati untuk berbagi ilmu gitu ya. Nah, sedikit saya akan mengulang profilnya dari Pak Ferry, namanya Pak Ferry Kristianto, pembicara kita pagi ini, sudah punya pengalaman luar biasa di mana-mana, pernah di Kontan, di Radar, kemudian di Bisnis Indonesia, dan sekarang menjadi Kepala Perwakilan Bisnis Indonesia yang ada di Bali. Nah, dengan pengalamannya yang luar biasa, hari ini kita akan berbincang-bincang antara saya dengan Pak Ferry. Berbincangnya itu lebih santai, tapi berbobot dan berwawasan gitu loh. Tujuannya itu ya, kita hari ini ngobrol lah, istilahnya ngobrol santai, tapi membawa pulang banyak wejangan-wejangan atau ilmu-ilmu baru. Oke, untuk tidak memakan waktu lebih banyak lagi, saya akan serahkan floor ini ke Pak Ferry Kristianto. Silakan, Pak. Baik, selamat pagi semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman, baik yang lebih berpengalaman dari saya maupun yang sama pengalamannya dengan saya. Terima kasih nih sebelumnya sudah berkenan kita di di Sabtu pagi. Harusnya ini kalau di Denpasar sudah siang, harusnya menikmati waktu weekend dengan keluarga, tapi masih mau dan berkenan gabung bareng mendengarkan saya lah setidaknya. Yang pasti saya bukan dosen, jadi saya lebih banyak akan share, lebih banyak kita ngobrol, diskusi, sebagaimana yang dulu periode yang 2 minggu lalu ketika saya berbagi mengenai inovasi di era pasca pandemi ya. Saya berbicaranya senang itu lebih ke pasca pandemi, karena kalau pandemi sekarang sudah terjadi dan saya kemarin, 3 hari yang lalu, seorang teman saya tuh yang pengusaha kuliner di Jakarta. Kuliner ini makanan ini ayam bakar itu. Dulu laris banget. Sekarang dia lagi drop banget penjualannya, dan kemudian dia tanya sama saya, Mas, gara-gara poster yang di-share oleh Pak Hengki juga, dia tanya, Mas, kalau bisnis sekarang yang paling enak tuh apa? Yang paling cocok tuh apa? Saya juga pusing kalau ditanya kayak gini. Sebenarnya saya jawab ke dia, kalau tanya yang sekarang, saya tidak punya jawaban, karena sekarang pendapatan atau pengeluaran kita semuanya pasti sudah kacau balau, kecuali yang sudah disiapkan ya. Tapi kalau kamu tanya apa yang pasca pandemi, itu banyak. Akhirnya dari situ kita berdua ngobrol. Nah, hari ini pun saya juga coba berbagi itu lagi. Jadi kalau berbicara sekarang, saya pikir sekarang kondisinya benar-benar sangat susah. Saya tinggal di Bali, dan di Bali itu, waduh, seperti yang saya bilang 2 minggu lalu, itu sangat-sangat berat sekali. Kalau dulu di pinggir jalan tuh rapi tertib, sekarang di pinggir jalan di Bali banyak sekali gampang dijumpai itu orang-orang jualan menggunakan mobil. Saya langsung mulai saja dengan kondisi nanti pasca pandemi itu akan seperti apa sih? Kira-kira nanti akan seperti apa? Jadi
Saya kemarin baca ulasannya dari salah seorang editornya majalah The Economist, judulnya After Crisis Opportunity. Jadi saya lebih senang berbicara, yuk kita tuh berbicara bahwa sebenarnya setelah krisis pun itu, dalam segala apapun itu sebenarnya ada peluang yang besar. Saya akan coba mengulang sedikit dari yang 2 minggu lalu. Jadi jadi di tulisannya si editor ini, saya lupa namanya, dia bilang kayak gini, jangan dipikir setelah krisis COVID selesai, krisis yang lain tidak ada. Itu ada banyak. Perang dagang Cina sama Amerika, terus kemudian Rusia dan yang lain-lain, kemudian perubahan iklim, banyak banget. Dan kalau kita kemudian fokus kepada krisis dan satu krisis ke krisis lain, itu nggak akan pernah selesai. Tapi yang harus dilakukan adalah peluang dalam berbagai krisis apapun. Ya ini pola pikir Amerika banget sebenarnya, di mana itu akan pasti ada peluang. Pertanyaannya kita kan, nanti kira-kira akan seperti apa sih pasca COVID? Ini Bapak atau Ibu atau teman-teman pasti menduga ini 2 foto ini dulu sebelum pandemi. Yang sebelah kiri, yang ada gambarnya orang nunjuk ini keduanya dilakukan baru aja bulan ini. Yang kiri ini, yang lebih jelas gambarnya ini di Selandia Baru. Jadi konser ada sekitar berapa ya? Saya lupa, 5.000 atau lebih dari 8.000 atau 20.000 orang. Dan ini mereka bebas, tidak menggunakan masker. Dan sampai sekarang mereka masih bisa. Tidak ada yang terjangkit penyakit virus COVID. Nah, kalau yang sebelah kanan ini di Spanyol. Jadi IO di sana mereka melakukan simulasi. Jadi kan yang paling berdampak nih industri yang berkaitan dengan orang banyak. Nah, IO di Spanyol ini kemudian dia mencoba 5.000 orang. Dia harus melewati 2 kali tahapan tes negatif baru boleh gabung dalam satu konser. Dan hasilnya apa? Dari ini semua, hanya dari yang sebelah kanan ini, yang konser di Spanyol ini, hanya 6 orang terjangkit COVID. Tapi ternyata terjangkitnya itu bukan ketika di konser. Mereka terjangkit ketika pasca konser atau sebelum konser itu berlangsung. Jadi mungkin virusnya itu belum muncul dan ketika setelah konser baru muncul. Dan ternyata tidak parah. Kenapa saya dua ini saya munculkan? Kita tidak akan pernah tahu apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan itu nanti akan terjadi dalam pasca COVID. Karena COVID pun juga tidak tahu. India salah satu produsen produsen vaksin, salah satu vaksin terbesar, kabarnya dia yang produsen vaksin terbesar, itu lagi ban, lagi melarang ekspor bahan baku untuk vaksin. Karena sekarang di sana lagi parah-parahnya. Saya dengar kemarin 2.000 orang meninggal dalam 1 hari. Jadi setiap jam itu ada berapa orang meninggal. Dan saya pikir kita semuanya sudah tahu berita soal India ini. Jadi kita benar-benar tidak tahu nanti pasca COVID-nya apakah akan kembali benar-benar normal ataukah akan sama seperti yang misalnya yang konser-konser yang dilakukan di Spanyol ini, dicoba ini. Dari kita pun tidak akan pernah ada yang tahu, walaupun sebenarnya berharap semuanya seperti yang kiri ya. Ya kalau bisa nggak ada lagi pakai masker, tetapi itu pun tidak ada yang bisa menjamin. Jadi pasca COVID nanti seperti apa? Penuh dengan ketidakpastian. Tapi kemudian pertanyaannya, masa sih kita fokus ke dalam persoalan pasca COVID nanti akan seperti gimana? Dan saya pikir kalau itu terjadi kita akan telat gitu. Karena apapun yang terjadi, percaya atau tidak, saya kemarin baca artikel, kondisi kita sudah berubah nih. Perilaku konsumen terutama, karena kita berbicara bisnis ya. Jadi saya ngambilnya nih dari Swiss Re Institute, ini ternyata kondisinya sudah, perilaku konsumen itu sudah berubah. Misalnya nih peningkatan adopsi digital. Orang-orang beralih ke platform digital untuk kebutuhan sehari-hari. Coba aja Bapak Ibu atau teman-teman sekalian cek sekarang, berapa sih aplikasi pembayaran atau aplikasi seperti Gojek, Grab, atau mungkin kemudian e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, itu berapa sering kita menggunakannya. Dan seberapa banyak kali kita mengaksesnya dibandingkan ketika pandemi. Jadi perilakunya itu yang pasti ke depan akan orang beralih ke platform digital untuk sehari-hari. Saya pikir ini Bapak Ibu semuanya udah tahu. Terus kemudian perubahan pembelian, perilaku pembelian.
Kalau dulu belinya pokoknya ada diskon, hajar. Pokoknya ada apa-apa, hajar. Nah, sekarang karena keterbatasan dana dan kemudian ada perilaku, ayo dong kita menabung dan kita menyisihkan untuk dana darurat. Nah, ini pembelian berbasisnya terhadap nilai. Butuh nggak sih? Kira-kira kita butuh nggak sih? Atau kita udah punya satu, masa beli lagi satu sih walaupun jelek tapi masih dipakai. Nah, pola-pola ini kemudian nanti akan terjadi ketika dari sekarang sudah mulai terjadi sampai kemungkinan kalau misalnya benar-benar COVID, semoga saja, amin, COVID benar-benar bisa diatasi, itu akan seperti itu. Jadi belanja online, kebutuhan sehari termasuk juga pembelian-pembelian semuanya akan beralih ke belanja online. Dan saya yakin sudah tidak ada lagi yang beli misalnya tiket pesawat atau beli tiket hotel, penginapan hotel, datang atau nelpon ke lokasi. Kalaupun masih ada, porsinya saya yakin itu kecil. Semuanya sudah deh, udah ada Tokopedia, udah ada yang lain-lain. Tokopedia ada apa? Misalnya seperti Traveloka dan yang lain-lain. Itu pasti sudah semuanya sudah coba melakukannya. Kemudian yang ketiga perubahan pola mobilitas. Ini dari kita, dari sekarang pasti mulai sedikit yang menggunakan transportasi umum. Saya kebetulan tinggal di Bali, jadi di sini transportasi umum, mohon maaf aja, tidak terlalu ngetren dibandingkan di Jakarta, Surabaya, atau kota-kota besar lain. Jadi kami di Bali sudah terbiasa. Mungkin itu juga salah satu penyebabnya ketika di Bali di awal-awal penyebarannya tidak semasif daerah lain, karena emang kami tidak ada transportasi umum yang apa ya dibilang, yang masif seperti kota-kota besar lain. Orang juga nanti akan lebih banyak bekerja dari jarak jauh. Saya yakin ini salah satu kebiasaan kita sekarang tidak akan terjadi kalau tidak ada pandemi. Hari Sabtu misalnya kerja, ini ada misalnya Mbak Esti juga lagi kerja, tadi bilang, dan melakukan pekerjaannya dari jarak jauh. Walaupun kita kangen ya, pasti akan siapa sih nggak kangen, ayo ngobrol lagi ketemu di satu venue, tapi ini yang akan pola-pola seperti ini akan kemudian terjadi di kedepannya. Kemungkinan terus kemudian peningkatan kesadaran akan kesehatan. Jadi memakai masker ini orang akan paham, orang akan menjaga kebersihan. Dulu saya diajarin orang tua saya atau kita diajarin orang tua cuci tangan sebelum makan. Tapi itu kemudian polanya berubah. Karena ada tisu basah dan lain-lain, kita udahlah. Dan kita kadang-kadang juga jarang. Karena COVID kita diajarin lagi nih, balik lagi ke ajaran zaman bahulan. Makan yang sehat, terus kemudian cuci tangan, pakai masker, seperti itu. Jadi perubahan-perubahan ini akan terjadi dan mulai terjadi. Nah, ini yang terjadi juga yang kelima atau terakhir, ini perubahan perilaku, khususnya secara kita personal ya. Khusus kalau ini peningkatan perceraian, saya harap ini tidak terjadi, tetapi tingkat stres orang akan lebih karena dia bekerja di rumah. Jadi saya punya anak 3, usianya masih batita semua, balita. Itu tidak mungkin saya bisa bekerja di rumah karena gangguan, karena banyak hal. Tapi kita dipaksa untuk bekerja di rumah. Jadinya apa? Emosinya akan lebih labil. Terus kemudian peningkatan adopsi hewan peliharaan, ini khususnya yang tinggal di daerah apartemen dan lain-lain, karena tinggal di dalam ya. Kalau biasanya mereka melakukannya dengan pergi bertemu dan kemudian karena ada COVID mau nggak mau melakukannya bekerja dari rumah, semuanya dipenuhi oleh platform, pasti butuh teman. Salah satunya ini nantinya nyarinya adalah hewan peliharaan. Ini saya belum tahu apakah sudah ada dampaknya ke ke tempat-tempat penampungan. Sekarang saya belum pernah melakukan penelitiannya, tetapi ini menarik. Jangan-jangan di era sekarang orang kemudian udah adopsi anjing aja misalnya, kalau diizinkan melihara hewan peliharaan supaya secara personal mereka lebih berimbang dibandingkan yang sebelumnya harus bisa bertemu dengan orang. Jadi perilaku-perilaku ini saya yakin kita semuanya sudah tahu dan paham. Hanya saja ini sebenarnya kita tahu nggak bahwa ada seperti ini, ada kondisi seperti ini. Saya juga sebentar ada video. Jadi ada salah satu yang menarik ini bahwa, dan saya yakin semuanya Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang sekarang itu terjadi di dunia usaha seperti ini. Saya yakin Bapak Ibu
nanti pada saat nonton sudah mengalaminya, tetapi saya akan membuka lagi. Bentar. Oke, salah saya, maaf. Bentar. Bentar. We are collectively telling cafes, pubs, bars, and restaurants to close. In most industries, the pandemic has boosted innovation by forcing companies to adopt new ways of doing things, purely as a matter of survival. We have innovated for necessity. Even for Michelin star restaurant owner David Moore. Lockdown forced him to place 90% of his staff on furlough, an emergency government scheme that pays the wages of workers. For the business, it meant we had no income. I had thought that maybe we wouldn't be able to get back to doing what we did before. So to save his business, David adopted something once unthinkable in the rarefied world of fine dining: a takeaway. The restaurant turned this into this. Oh, thank you. Amazing. A heat-at-home Michelin star ready meal. Now the restaurant's vegan box has proven so popular, it has been rolled out nationwide. I definitely see online as something that is staying with us. It's totally invigorated the business. Really, that's the stuff there. As businesses throughout the hospitality industry have been forced to adapt, the pandemic has fueled the rapid growth of the meal delivery industry. Globally, the total revenue of this industry is now expected to reach $182 billion by 2024, an increase of more than a third from the projected level in 2020. When the pandemic recedes, the innovative mindset many businesses have been forced to embrace looks set to linger. For David, the unexpected success of his food delivery service points to a hybrid model for the future, one that will allow his chefs to continue to innovate in the kitchen. Home delivery is not going to finish fine dining. Fine dining is here to stay. People want to be looked after. They want crisp linen. They want the waiters looking after them. And they want no washing up afterwards. But while the pandemic has made innovation and Ya, jadi itu yang terjadi di Inggris, restoran bintang 5 ya, Michelin. Jadi ini kalau sudah ngomongin Michelin harganya pasti gila-gilaan, pasti mahal sekali. Dan tapi yang restoran yang harganya mahal, dia dipaksa untuk beradaptasi. Dan ternyata itu menjadi peluang. Karena ternyata tadi dibilang bahwa pandemi ini bisnis restoran tetap akan kembali, hanya saja ada hal baru, yaitu dia bisa menyiapkan makan di rumah. Jadi konsumennya tidak harus makan di dalam dan tidak harus cuci tangan atau bersih-bersih, karena dia bisa makan minumnya bisa dilakukan di dalam rumah. Dan ini dalam satu hal ini akan membuat dia merugi kelihatannya, tapi dalam satu hal lain ini kemudian menjadi peluang buat dia. Dan saya yakin di Indonesia juga terjadi seperti ini. Restoran-restoran atau warung-warung, Jakarta saya ingat saya di awal-awal pandemi itu menerapkan pembatasan sangat ketat dan hanya boleh take away atau dibungkus kayak gitu modelnya. Dan saya yakin
kunci dari semuanya itu kalau melihat dari tadi yang terjadi di Inggris dimanapun dan sekarang adalah inovasi. Saya harap kita semuanya sepakat bahwa inovasi itu bukan sesuatu yang susah yang kemudian ribet sekali gitu loh, dari tidak ada menjadi ada. Bagi saya inovasi itu bagian dari evolusi. Sama seperti anak saya yang masih bayi, masih usia 1,5 tahun, yang awalnya dia nyeret kakinya, terus kemudian bisa berdiri, dan kemudian bisa berjalan, dan kemudian dia bisa berlari. Bagi saya inovasi adalah evolusi itu yang saya coba ajak kita semuanya paham bahwa berinovasi itu sebenarnya nggak ribet kalau kita mau memulainya dari hal yang kecil. Seperti anak-anak kecil itu tidak mungkin mereka akan tetap aja ngesot atau nyeret kakinya, tapi kemudian pasti mereka akan kemudian berinovasi, bahasa saya, atau bisa juga disebutkan berevolusi. Tapi buat saya itu contoh kecil inovasi yang sebenarnya kita semua bisa melakukannya ketika susah, ketika kita terpaksa atau kita dalam kondisi terdesak. Jadi sama seperti yang dibilang Albert Einstein, in the midst of every crisis lies great opportunity. Jadi peluang itu sebenarnya Sabtu pagi ini saya nyoba ngajak bahwa ini sebenarnya peluang bagi yang mau memanfaatkan ini sebagai peluang. Ada juga yang merasa ini udahlah sekian aja. Tapi kalau menurut saya ini kita peluang. Kenapa saya sebut peluang tadi? Tadi itu karena ada ini tadi. Ini semuanya peluang. Dan ini hanya membutuhkan sebuah inovasi. Misalnya tadi orang beralih ke platform digital untuk kebutuhan sehari-hari. Jangan-jangan saya jualan apa ya? Saya bisa memenuhi kebutuhan orang apa ya? Misalnya kayak gitu. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kita sekarang seperti ini. Nah, nanti bisa dijawab masing-masing nih. Sebelum ada Gojek, apakah kita berkeinginan membeli, misalnya membeli, saya sebut nama misalnya Burger King malam hari? Atau setelah ada Gojek baru kita membeli? Atau jangan-jangan keinginan untuk membeli itu sudah lama, tapi kemudian karena baru ada Gojek baru kita bisa memenuhinya. Artinya apa itu? Bahwa sebenarnya itu semuanya adalah peluang bagi kita semuanya. Nah, ini saya tidak akan coba masuk ke jenis-jenis secara teori yang saya yakin udah Sabtu, ini harusnya weekend, nyantai-nyantai, jangan kita berbicara teori, dan saya juga bukan dosen. Saya hanya pengamat saja yang kebetulan wartawan mengamati dan juga berinteraksi dengan pelaku-pelaku inovasi ini. Jenis inovasi itu saya tidak akan jabarkan teori ya, Bapak Ibu, saya yakin jauh lebih hebat dari saya, bisa mencarinya sendiri. Tapi saya mengajak atau memberikan pemahaman bahwa sebenarnya inovasi itu sederhana dan ada 3, misalnya di produk, di distribusi, dan pasar. Dalam produk misalnya, kalau Ibu atau Bapak pernah, saya 2 minggu lalu sebut makan lemper Ibu Sri dari Jogja. Lempernya tetap sama, tidak ada yang berubah. Tapi kemudian diinovasikan oleh dia, dari yang awalnya saya harus makan misalnya di Jogja, sekarang dari Bali tanpa saya harus datang ke Jogja, saya bisa memesan dan lemper akan datang 2 hari setelah pemesanan atau 3 hari, kualitasnya masih sama karena di vakum. Nggak pernah terbayang saya misalnya sebelumnya makan lemper tapi di vakum. Atau misalnya teman saya jualan bakso di Malang, dia sekarang bisa mengirim baksonya dalam bentuk frozen itu ke daerah lain, seluruh Indonesia. Nah ini salah satu menurut saya yang inovasi itu jangan dipahami sesuatu yang ribet, dari misalnya dari dulu tidak ada mobil, terus kemudian menjadi mobil. Itu menurut saya boleh saja benar, itu hanya saja terlalu kaku nanti kita akan berpikir dan ribet banget. Jadi kalau menurut saya ya inovasi itu ada jenis inovasinya bisa di produk, distribusi, dan pasar. Kalau untuk produk yang misalnya produknya dulunya beku, sekarang atau dulunya misalnya bisa dimakan di situ, harus dimakan di situ, orang harus datang ke situ, sekarang misalnya harus bisa take away dan bisa dinikmati oleh seluruh orang Indonesia. Atau misalnya dulu baksonya rasanya, atau misalnya tempe deh. Saya suka makan tempe, jadi tempenya dulu Bapak Ibu atau teman-teman pernah tidak makan tempe rasa jahe atau makan tempe rasa kencur? Itu ada. Dan ternyata itu bisa. Dan menurut saya itu salah satu inovasi. Walaupun tempe itu dari kita semuanya sudah dari kecil ya, apalagi orang Indonesia itu tempe itu salah satu makanan tersehat juga di Indonesia. Dan itu udah tahu.
Tapi itu salah satu jenis inovasi di produk. Kemudian distribusi. 2 minggu lalu saya juga sempat menyinggung mengenai kutus-kutus. Pernah mungkin dengar Bapak Ibu nama kutus-kutus, minyak kutus-kutus. Itu mereka melakukan inovasi dalam hal distribusi. Minyak kutus-kutus dan yang lagi naik daun misalnya sekarang itu MS Glue. 2 ini mereka melakukan inovasi yang saya sebut dalam jenis inovasinya di segmen distribusi, di bagian distribusinya. Karena kenapa? Mereka tidak buka toko. 1. Walaupun Bapak Ibu sekarang melihat ada banyak toko, tapi yang melakukan bukan langsung si MS Glue atau kutus-kutus, tapi resellernya mereka. Reseller kan bukan sesuatu yang baru. Hanya saja di era-era sekarang, jalur distribusi reseller tuh menjadi semakin masif. Mereka bukan seperti multi-level marketing, tapi mereka mirip dengan mirip dengan MLM, tapi kemudian mereka jauh lebih masif. Karena kepemilikannya misalnya si reseller dianggap juga sebagai pemilik, misalnya kayak gitu. Nah, yang terakhir jenis inovasi itu bisa pasar. Jadi produknya nih, produknya tetap itu aja, nggak punya peyek, misalnya jualan peyek. Inovasinya apa? Ya, kalau dulu peyeknya dijual ke pasar atau ke restoran A, sekarang peyeknya dibungkus, produknya diperbaiki dikit, jualnya ke restoran. Bungkusnya misalnya tidak harus pakai plastik. Karena kalau saya hidup di Bali larangan plastik sangat ketat, jadi misalnya dengan besek. Supaya apa? Pasarnya lagi berubah. Sama seperti dilakukan oleh si restoran tadi di London, itu secara tidak langsung dia melakukan inovasi dalam hal distribusi dan juga pasar. Produknya sama, tapi kemudian dia distribusinya tidak mereka yang menyuruh orang datang ke restoran, tapi makannya datang langsung ke rumah. 1. Dan yang kedua, pasarnya yang dulu orang misalnya nggak mau datang ke restoran, sekarang dia memiliki kesempatan untuk membeli, bahkan barangnya bisa sampai ke rumah. Nah, ini menurut saya jenis-jenis inovasi yang sederhana yang saya amati dan saya temukan di beberapa hal yang sebenarnya ini bisa kita lakukan kok semua. Persoalannya kan mau atau tidak. Nah, kalau mau tidak nanti akan sangat personal lagi, kita bisa sambil ngobrol. Nah, kemudian pertanyaan bagaimana sih kita mulai investasi? Ke investasi ini karena dipandu sama Ibu Sani ini dari salah satu emiten di lantai pasar modal, jadi saya ingatnya investasi aja. Jadi bagaimana sih mulai investasi? Saya mohon maaf nih kalau ada yang tidak setuju atau tidak sependapat. Bagi saya inovasi itu yang pertama adalah nyontek aja ide lain. Dulu di sekolah kita diajari untuk tidak boleh nyontek ya. Ya, walaupun saya juga harus akui saya juga nyontek, tetapi kemudian dalam hal bisnis nyontek ide lain itu tidak ada yang salah. Dulu Ford ketika di mobil Ford yang baru hengkang dari Indonesia dealernya, itu dulu dicontek oleh Jepang. Dan Bapak Ibu yang tahu sekarang, Ford di Indonesia atau mungkin di dunia ya, itu jauh Honda dan juga Toyota produk-produk Jepang itu jauh lebih masif dibandingkan Ford. Padahal Ford industri otomotif Jepang itu dulu yang mencontek ke Amerika, ke Ford-nya. Jadi justru kemudian misalnya Tesla sekarang percaya atau tidak, justru dia nyontek dari mobil-mobil konvensional yang pakai bensin atau bahan bakar minyak, dan justru dia sekarang dimodifikasi menjadi lebih baik. Saya percaya bahwa dari beberapa yang saya amati tidak ada hal yang baru. Misalnya kayak tadi MS Glue itu bukan sesuatu yang baru. Kemudian kutus-kutus, dulu di Bali ada namanya minyak Pak Oles, itu sudah ada semuanya. Tapi kemudian dia bisa melakukan inovasi dan akhirnya jauh lebih besar sekarang. Siapa sih yang tidak pernah pakai misalnya pelembab atau skincare? Dulu pasti ada dong. Tapi kemudian kenapa MS Glow dia bisa menjadi besar? Bisa menjadi sangat-sangat besar sekali dalam tempo waktu yang secepat-cepatnya. Nah, ini tidak ada salahnya kalau memulai inovasi ya nyontek aja dari ide lain, dan saya pikir itu lebih cepat. Kalau ingin hanya saja harus setelah nyontek ya setelah ngopi ide lain ya harus dimodifikasi. Dan yang kedua kita bisa tanyakan pasar atau konsumen. Saya punya contoh satu bagus nih, misalnya semoga Mbak Widi Kalimajari ada di sini nih. Tadi saya lihat join nih. Bapak kalau Ibu percaya atau tidak, kakao terbaik di Indonesia
itu sekarang bukan dari pusat kakaonya di Sulawesi, tapi ada di Jembrana, Kabupaten Jembrana, di kecamatannya di Melayu. Itu di ujung barat Pulau Bali. Kakaonya terbaik karena kenapa? Kakaonya ini dibutuhkan oleh pasar. Jadi kalau setelah ide kopi ide lain, hal yang lain bisa dilakukan adalah tanyakan pasar atau konsumen. Nah, yang dilakukan. Halo? Oke, selanjut bisa menanyakan ke pasar atau konsumen. Nah, pelaku kakao yang ada di Jembrana itu dia menanyakan pasar konsumen, dan ternyata konsumennya itu mereka ingin membeli kakao fermentasi. Kakao ini untuk coklat, bahan baku coklat. Dan ternyata coklat yang selama ini di Indonesia itu diekspor, dikirim atau dijual ya udah dalam bentuk biji-bijian. Tapi kemudian koperasi namanya Koperasi Kertasamaya di Jembrana yang diadvokasi sama Yayasan Kalimajari, ini dia menanyakan ke pasar atau konsumen. Akhirnya dia apa? Dia difermentasi tuh kakaonya, buahnya. Jadi nggak buahnya hanya gelondongan gitu aja, tapi buahnya udah difermentasi dan harganya nanti kalau salah semoga mohon diralat Mbak Widi, kalau per gramnya itu kakao hanya dijual seharga 24 misalnya di lokal atau 34.000 sampai 35.000, kakaonya yang dari Jembrana ini paling mahal se-Indonesia mungkin ya, 44.000 per kilo. Dan ini langsung diserap oleh pasar. Pasarnya adalah langsung importir misalnya yang dari Prancis, saya lupa namanya, itu langsung mereka membeli ke Jembrana, langsung mereka perwakilannya melihat langsung prosesnya. Dan bayangkan ini Jembrana itu kecil banget dibandingkan daerah misalnya kayak Sumatera atau Kalimantan, terutama di Sulawesi, produsen kakao terbesar di Indonesia. Tapi justru dia yang bisa menembus pasar karena kenapa? Dia menanyakan konsumen, inovasinya dengan tanyakan langsung ke pasar, kakaonya organik dan kemudian mendukung keberlanjutan usaha. Nah, ini yang kemudian akhirnya diserap langsung dan menjadi sebuah inovasi sekarang. Bahkan jadi kebanggaan ini di Bali nih kakaonya, walaupun kakaonya dalam bentuk masih fermentasi dan belum dalam bentuk olahan coklat ya. Semoga kedepannya ini jadi ada produk turunannya juga. Kemudian yang lain, yang berikutnya adalah amati perilaku pasar. Saya ngajak kita lihat aja perilaku pasar di samping sekitar rumah kita. Contoh gampangnya tadi di awal presentasi di slide saya kan saya sebutkan bahwa perilaku udah berubah loh. Saya ingat ke Bapak Ibu kalau pernah mendengar namanya IPAEMU, sistem pembayaran. Jadi seperti PayPal tapi ini buatan orang namanya Mas saya lupa tapi tinggal di Bali. Dia itu mengamati perilaku pasar dan ternyata inovasinya itu berasal dari perilaku malas. Dia melihat bahwa perilaku orang-orang itu sekarang udah mulai malas. Tanda kutip ya. Mereka melakukan semuanya di HP. Mereka melakukannya semuanya di satu tempat. Tidak mau lagi dengan datang kemana gitu untuk menanya-nanyakan. Tapi udahlah aku satu HP aja. Yuk dari sini kemudian dari mengamati perilaku pasar ini kemudian oh iya ya. Kenapa saya nggak buat cara pembayaran ini aja? Jadi orang ternyata saya bisa melakukannya di dalam rumah. Nah, ini akhirnya keluarlah namanya IPAEMU. Kalau Bapak Ibu, IPAEMU mungkin tidak akan sebesar belum sebesar GoPay, tapi ini besar. Sangat besar juga. Dan hanya saja masih di kalangan UMKM dia udah dikenal. Kemudian eliminasi. Eliminasi ini artinya, kalau memang misalnya ide-ide itu sudah tidak baik, ya jangan dilakukan. Jadi kita harus realistis dengan apa yang ada. Kalau misalnya ini kebutuhannya A, ya kita kebutuhan A. Jangan mencoba inovasi yang kemudian motornya itu harus bisa lari misalnya sampai 500 km per jam. Itu boleh saja berinovasi, tetapi kalau dalam konteks skala mikro, ya ide-ide seperti ini eliminasi harus lebih realistis lagi. Yang sesuai dengan kebutuhan karena kita mau bisnis. Kemudian kombinasikan, jangan lupa ini kombinasikan dengan hal lain. Misalnya kalau tadi menyontak ide lain, kemudian menanyakan pasar konsumen udah ketemu nih, kayaknya saya harus jualan tempe, tapi tempenya itu frozen. Coba saya kombinasikan dengan rasa jahe.
Hal-hal kayak gini nih harus mulai dilakukan jika ingin mendapatkan sebuah inovasi. Nah, berikutnya ya jangan lupa untuk minta masukan. Ini saya pikir standar sekali, dan ya masukan dari orang-orang terdekat, atau kalau saran saya sih sebenarnya jangan orang-orang terdekat kalau mau berinovasi, ke orang-orang yang tidak kenal, karena mereka nanti akan lebih fair untuk menilai produk yang misalnya kalau saya berinovasi buat A, dia pasti akan memberikan masukan lebih fair, lebih jujur. Walaupun keluarga kita juga, teman-teman kita pasti jujur, hanya saja ada rasa, kita orang Indonesia yang masih ada rasa segan, rasa enggan kayak gitu. Jangan lupa juga berkolaborasi. Kalau udah punya inovasi ya ingat bahwa kolaborasi itu dengan Gojek misalnya, supaya kita lebih cepat penetrasinya, itu harus dilakukan. Tidak bisa lagi kemudian kayak seperti dulu, satu produk kita kemudian misalnya saya buat minyak pelembab, saya buat sendiri, semuanya saya kuasai sendiri, semuanya pokoknya saya buat sendiri. Inovasi-inovasi seperti ini justru akan merepotkan. Akan lebih baik kalau berkolaborasi. Bagus-bagus lagi kalau social entrepreneur misalnya dengan tetangga, dengan orang-orang ibu-ibu rumah tangga, itu kolaborasi-kolaborasi ini harus mulai dilakukan. Dan lihat pesaing. Ini supaya kita nggak orang bilang mubazir dengan apa inovasi yang sudah kita hasilnya. Kita mau bagus-bagus, tapi tahu-taunya sudah ada dan menjual sudah ada, dan pesaingnya juga sudah lebih masif ya. Saya pikir itu percuma inovasinya. Dan yang terakhir itu promosi. Promosi itu menurut saya paling utama juga, dan menurut saya itu adalah kunci inovasi itu promosi. Banyak sekali saya lihat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang punya inovasi tapi kemudian disimpan. Kalau duit disimpan di bank itu bisa jadi bunga, atau deposito jadi bunga dan kita mendapatkan keuntungan. Tapi kalau inovasi kemudian diem dan kita simpan aja, ya nggak akan jadi apa-apa. Kelemahan kita sebagai orang di Indonesia, saya tidak memukul rata, tapi banyak dari kita yang kemudian kalau kita melakukan sesuatu atau punya sesuatu yang baik, kita menganggap bahwa nggak perlu promosi deh, nanti orang akan datang sendiri. Tidak salah, tapi juga tidak benar. Karena kenapa? Di era sekarang itu eranya yang sangat mudah. Untuk promosi itu sangat-sangat mudah dan bahasa saya gampang. Karena semuanya modalnya di HP. Ya tentu saja HP-nya harus HP yang smartphone. Kalau HP yang model-model Nokia jadul dulu jelas nggak akan support ya, tidak akan mendukung. Tapi jangan lupa promosi. Mau sehebat apapun itu, inovasi kalau tanpa promosi ya ini apa namanya, jadi di gudang aja. Jadi promosinya juga inovasinya juga harus disampaikan. Nah ini promosi kan sekarang banyak nih, Instagram. Ini bisa dengan memanfaatkan tautan, kemudian manfaatkan Instagram Story. Jadi kalau dulunya misalnya kita hanya capek dengan update status, kita lagi ngapain, kita kemana, ya tidak ada salahnya kemudian mulai menggunakan misalnya Instagram untuk berbisnis. Saya masih ingat 2 minggu lalu saya juga cerita ya sepertinya. Kutus-kutus itu ketika dia jualan, pertama kali dia bukan jualan door to door. Maksudnya manual datang. Tapi dia datangnya jualannya adalah lewat Facebook. Sebelum ada Instagram. Jadi kemudian dari Facebook itu dia setiap hari posting 9 kali atau berapa kali. Dari situ kemudian jadi minimal orang tertarik. Oh iya ya gitu. Jadi mereka kalau orang-orang inovator itu tidak memanfaatkan media sosial untuk membahas misalnya soal babi ngepet. Sekarang kan lagi tren babi ngepet. Ya, tapi memanfaatkan ini untuk kemudian berpikir bahwa ini potensi usaha atau peluang usaha. Karena misalnya di IG ini kan tautan-tautannya ini sangat banyak nih. Saya misalnya promosi kemarin ini di tag tuh bahasa Indonesia apa ya? Di tag sama Pak Hengki. Dan kemudian teman-teman saya ngeliat, wah. Walaupun saya juga baru buka setelah berapa jamnya, tapi mereka tahu. Kemudian saya juga pakai Instagram Stories. Dan ini juga misalnya dalam hal posting Instagram. Saya yakin semuanya sudah tahu bahwa ternyata posting Instagram juga harus ada jadwalnya ya. Ternyata kalau mau pasarnya kita siapa, misalnya produknya kita tempe atau produknya kita tahu, supaya orang tahu, pembeli tahu itu siapa. Kita harus cek dulu dan kemudian jadwalkan postingnya pada saat itu. Jangan
ketika calon pembeli tahunya lagi kerja kita posting pasti dia nggak lihat. Lebih teratur memanfaatkan tagar. Dan kadang-kadang saya punya pengalaman yang beberapa teman kadang-kadang yang jualan dia pakai tagar. Bapak Ibu kalau pernah baca misalnya di media-media konvensional misalnya Detik, Kompas.com, Kumparan, itu coba baca deh bagian bawah komentar. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, banyak sekali di komentar-komentar itu ternyata yang komentarnya banyak dia masuk di situ. Jangan lupa ya beli ini di saya. Itu menurut saya itu hal-hal yang wajar dan normal kalau namanya inovasi ya seperti itu. Tujuannya kan berjualan. Nah, kalau untuk Facebook ya kalau status ya kurangilah kita menggunakan status-status yang ngomentari misalnya sesuatu yang belum jelas. Tidak ada salahnya kalau kita status produk kita dong, atau gambar atau video produk kita. Kemudian ya postingnya dijual sesuai jadwal lah, atau dicarikan sesuai pasar. Teman-teman kita pasti banyak dan saya yakin yang diskusi share ini pasti rata-rata ini tebakan saya 900 orang temannya di grup di Facebook. Dan saya pikir kalau 10%-nya itu bertanya sesuai produk kita kan itu hal yang bagus. Jadi saya contohnya dua ini aja untuk mengoptimalkan inovasi itu nggak harus kemudian yang di mana-mana. Itu dua ini bisa juga selain Twitter, banyak juga Pinterest, banyak sekali ini. Dan karena saya orang media, ya saya tentu ini ada iklan nih. Ya izin ya Bu Sani, jadi sebagai media mainstream ya saya jangan lupa itu untuk setelah kuat di media sosial, jangan lupa promosinya di media mainstream. Walaupun mahal Bapak Ibu, tapi worth it. Itu kata sponsor ya. Jadi saya ini sebenarnya sudah selesai Bu Sani, jadi ini tinggal terakhir aja. Ini sekarang nih saatnya buat kita. Jadi coronavirus pandemi itu tantangan buat waktu kita. Jadi apakah kita akan bergerak cepat atau kita akan tetap menyesali, atau mungkin ini babi ngepet ini kita fokus ini Amerika sudah atau Cina sudah mikirin kita ke bulan, ke planet Mars, kita masih mikirin babi ngepet. Ya ini kritikan buat saya juga sih sebagai media, karena media saya juga sedih sekali kemarin kok malah berita babi ngepet ini dimuat, walaupun akhirnya itu info hoax. Selebihnya itu saja yang bisa saya sharekan. Saya lebih dengan senang hati kalau saya juga dapat kesempatan untuk belajar, ada masukan atau mungkin usul atau apa terkait dengan inovasi nanti setelah masa pandemi itu. Jadi sekarang bahasa saya sebenarnya itu inovasi atau mati. Itu bahasa kasarnya, tapi tidak sekasar itu sebenarnya. Dari saya itu saja Bu Sani, terima kasih banyak. Dan kalau ada masukan, ayo monggo saja. Terima kasih. Ya, makasih Pak Ferry. Jelas, singkat, jelas, padat, berisi katanya ya. Kalau buat saya lihatnya bagus sekali di situ. Mungkin sedikit ulasan aja. Kalau tadi saya belajar jenis-jenis inovasi. Tadi jenis-jenis inovasi itu kan dibagi dalam 3 kategori ya Pak ya. Ada produk, ada distribusi, kemudian ada marketnya juga atau konsumen. Nah, kalau untuk masa-masa sekarang nih, masa-masa pandemi, produk itu kan yang lagi ngetren itu sekarang lebih banyak ke makanan, gitu ya. Tapi mungkin di dunia-dunia industri yang lainnya sih masih banyak. Biasanya tuh asuransi nilainya tinggi. Kemudian suplemen, ya suplemen jual-jual vitamin itu tinggi sekali. Kemudian ada industri-industri lain yang banyak melakukan inovasi. Tapi kalau saya lihat mungkin di sini karena rekan-rekan kita yang bergabung di sini dengan pada maksudnya umumnya atau mungkin di sini secara demografi 60% dari pendengar pada hari ini usianya ini di antara 30 sampai 50 lah Pak, gitu loh. Nah, untuk produk yang saya lihat ini sekarang kan makanan ini sekarang lagi in banget gitu ya. Yang saya lihat itu makanan, kemudian baju gitu ya, mungkin baju-baju yang lebih santai di rumah. Kemudian ada juga alat-alat dapur ya.
alat-alat dapur yang biasanya akan mempermudah atau mempercepat pekerjaan ibu rumah tangga. Ya. Terus, nah cara mempromosikannya itu biasanya tuh melalui YouTube ya. Jadi, melalui Instagram. Ya. Nah, karena melalui Instagram ini biasanya anak-anak muda yang usianya mungkin masih di antara 30 begitu, itu tuh masih punya confidence level yang cukup tinggi. pede kalau dia di depan kamera ini ngomong sendiri, terus dia mempromosikan barangnya, itu pede banget gitu loh. Tapi ada teman-teman yang mungkin introvert, ya susah sekali kalau mau ngomong di depan komputer ini rasanya susah banget. Apalagi yang udah umur 50 gitu ya. Umur 50 itu pada waktu dia muda itu nggak ada yang namanya komputer. Telepon aja susah gitu ya rasanya ya. Jadi suruh promosikan barangnya di depan komputer ini cukup sulit. Mungkin Bapak punya kiat-kiat gimana caranya meningkatkan confidence level, terutama untuk yang mau mempromosikan barangnya ya. Karena sekarang kan banyak sekali pasar. Untuk berinovasi itu perlu ada confidence level berbicara gitu loh. Ilmu komunikasi itu harus ada. Nah, kira-kira punya tips nggak Pak untuk maksudnya meningkatkan confidence diri, kepercayaan diri? Baik, Bu Sani, makasih. Saya senang karena Ibu tidak Ibu menyebutkan umur. Jadi karena kemarin saya ngobrol sama orang bilang, Mas, saya ini kan sudah paripurna, saya sudah pensiunan. Jadi saya harap kita tidak melakukan itu, dan terima kasih Bu Sani hari ini tidak menyebut itu, tapi menyebut dengan usia. Sebenarnya begini Bu, ini sebenarnya saya tidak tahu, problem ini sebenarnya lebih banyak ke personal ya, banyak yang dialaminya. Tapi begini, saya ingin cerita yang kutus-kutus saya sebutkan tadi itu Bu, dia mulai membuatnya itu usia di atas 56 tahun. Kutus-kutus itu dia membuatnya sekitar usia 55 atau 50 berapa. Pokoknya di atas 50 tahun. Dia menggunakan Facebook. Dia tidak pernah mempromosikan dirinya. Tapi dia hanya menyebutkan, publish produknya. Dia hanya menulis soal produknya. Itu satu contoh. Jadi sebenarnya tidak harus kemudian kita yang tampil, tapi kita yang bisa lakukan adalah ya produknya itu. Misalnya nih untuk orang yang tidak confident di awal-awal. Saya yakin pada akhirnya orang akan confident siapapun itu Bu, kalau udah berhadapan dengan potensi pasar yang besar. Cara yang kedua misalnya, kalau untuk confident, libatin aja misalnya anak, atau istri, atau suami, atau kemudian siapapun yang ngerti Bu. Saya ada contoh Bu, seorang profesor, dia sekarang sangat confident sekali. Saya juga follower beliau. Confident sekali untuk berbicara di depan HP. Karena yang melakukannya siapa? Anaknya. Jadi dia berbicara, anaknya yang merekam. Saya dari dulu penasaran, ini siapa ya? Ini orang ini kok dia itu dosen, tapi kemudian dia punya level of confidence yang sangat besar. Melakukan misalnya saya pernah akhirnya penasaran, saya datang sendiri ke tempat beliau untuk ngobrol-ngobrol. Mungkin ini dibilang tidak ada kaitannya dengan jualan. Tapi cerita saya berikutnya adalah ketika saya di sana, saya divideokan. Mas, saya videokan ya. Oh iya Pak, silakan. Saya pikir siapa yang videokan? Ternyata anaknya. Beliau yang ngomong Bu, beliau yang ngomong. Selesai itu kemudian saya bertanya, Pak ini tujuannya apa Bapak melakukan seperti ini? Beliau bilang seperti ini, saya itu salah satu pengajar di Magister Manajemen. Orang harus tahu bagaimana kampus saya. Orang harus tahu bagaimana kampus saya, dia melihat saya. Nah, kalau Mas kemudian tahu saya seperti ini, ya itulah branding saya. Jadi, dari situ saya kemudian, oh ya, jago juga nih beliau nih, walaupun usianya sudah di atas 50 juga. Dan tips atau mungkin ini sebenarnya psikologi dan ilmunya saya belum sampai ke situ Bu, psikologi. Tapi kalau tips dari saya yang saya perhatikan, ya libatin aja deh keluarga. Suruh aja anaknya, suruh saja misalnya suaminya, biasanya suaminya main HP sendiri, kalau diajak pergi ya, Pak tolong dong Pak, dokumentasikan Pak.
Kalau kemudian yang paling utama sih ya dieksekusi dulu sih. Kita sering sekali merencanakan yang terlalu banyak berencana, akhirnya tidak jadi rencana, Bu. Alias hanya rencana aja. Itu sering sekali kita karena kita tidak memulai. Jangan berpikir nanti videonya jelek, saya pakai baju ini nanti ini. Ya, kita nih orang Indonesia nih hebat-hebat. Sering sekali menghakimi diri sendiri, sering sekali takut sama sesuatu yang belum terjadi. Padahal belum tentu nanti terjadinya juga akan seperti itu, bisa saja jauh lebih bagus, jadi jauh lebih terkenal. Misalnya dulu yang Adidong apa tuh yang kue itu, kue yang di Bandung yang kemudian dia terkenal, tapi kemudian sekarang dia juga jatuh juga. Nah, hal-hal kayak gitu kan kita nggak akan pernah tahu tuh. Ya semuanya harus dilakukan. Kalau yang misalnya tidak pede, ya lakukanlah itu dengan orang-orang terdekat. Misalnya anaknya itu tadi, Bu, seperti yang saya bilang, ayo deh, Nak, tolong deh. Pasti anaknya lebih jago-jago ya, Ibu Sani misalnya, atau siapapun yang di sini, ya sudah. Atau misalnya orang lain. Dan setelah itu kemudian kan ada tahapan. Pasti tidak ada semuanya ideal atau bagus di awal-awal. Tapi setidaknya dengan berani aja dulu, saya pikir itu jauh lebih faktual dibandingkan kita hanya sibuk nanti saya akan begini, nanti akan ini. Ya kita harus mengurangi deh bahasan-bahasan bahwa nanti, karena nanti itu belum tentu terjadinya seperti apa yang kita pikirkan. Bisa saja jauh lebih buruk atau jauh lebih baik. Yang penting kita sudah mitigasi. Kalau nanti saya viral, ya setidaknya saya makin terkenal, atau saya salah ya saya minta maaf, atau saya jangan menghina orang lain supaya saya punya level of confidence-nya lebih besar. Kira-kira kalau dari saya sih seperti itu, Bu Sani, dan saya yakin kita semua itu sebenarnya pede. Hanya saja level PD-nya kita, Bu, itu memang berbeda-beda ya. Ada yang PD-nya sampai plus, ada yang sampai minus. Tapi yang ideal kan PD-nya ya di batas-batas 0 ya, alias tidak plus atau tidak minus. Dan PD-nya itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Dan saya yakin sebenarnya untuk yang usia-usia sudah lebih dari 30 atau let's say 40 tahun ke atas lah, saya yakin Anda semuanya sebenarnya PD. Hanya saja belum mau memulai. Bu Sani misalnya bisa sekarang, atau PD tampil di depan kan, Bu. Walaupun mungkin 2 seminggu sebelumnya pasti akan berpikir, bisa nggak ya saya? Bisa nggak? Atau aduh gimana ya? Tapi kan kemudian ada support system banyak tuh di samping-samping. Sekarang ini satu lagi, kita tuh harus bersyukur karena hidup di serba mudah, terutama untuk generasi milenial ya. Zaman saya dulu, saya jadi wartawan dari 2006. 2006 saya harus datang ke kantor untuk ngetik. Terus kemudian 2010 mulai ada namanya gadget Nokia yang besar, kemudian bisa pakai ngetik, dan kemudian ada BlackBerry. Kemudian sekarang email. Nah, sebenarnya level of confidence itu sekarang jauh bisa dilakukan dengan mudah. Intinya mau mencoba atau enggak sih, Bu. Tapi kalau tetap mau tidak berani mencoba, ya udah deh anaknya atau saudaranya itu diajaklah, Bu. Atau siapa orang-orang yang kenal. Pasti sebenarnya saya agak gergetan karena sebenarnya kita semua itu pede. Buktinya kenapa? Setidaknya kita posting foto kita ada di IG kita, Bu. Jadi itu sebenarnya itu sudah level of confidence, Bu. Hanya saja mau nggak menindaklanjuti dengan hal yang lain. Itu kalau menurut saya, Bu Sani, kira-kira begitu. Ya, betul. Wah, ini jawabannya jitu banget. Berarti buat teman-teman yang penasaran jawabannya, apakah bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri? Sebetulnya banyak cara. Jadi banyak cara menuju Roma. Itu tadi sudah diulas sama beberapa trik yang diberikan sama Pak Ferry. Itu salah satunya mungkin nggak perlu ngomong. Yang penting tunjukkan produknya, masukin ke dalam Facebook atau mungkin media-media lain. Itu sudah menarik gitu ya. Yang penting mungkin foto juga bisa, tulisan-tulisan yang banyak gitu ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian saya suka sekali tuh jawabannya Bapak tuh mengenai libatkan generasi muda atau libatkan anak. Karena biasanya si mama-mama atau papa-papa itu biasanya nggak terlalu pede ya kalau untuk melakukan banyak hal yang media-media. Maksudnya ini lebih banyak ke digital future, maksudnya digital media lah kayak gitu ya. Nah, anak-anak ini kan sudah terbiasa sekali gitu ya. Itu bagus banget. Saya setuju banget supaya
hubungan antara orang tua dengan anak juga bisa lebih komunikasinya itu lebih bisa nyambung gitu loh. Saya Terus yang terakhir, saya izin tambahin dikit. Ini contoh ya. Saya itu sebenarnya juga nggak pede, Bapak Ibu, untuk misalnya update di media sosial. Tapi kemudian anak saya yang usia 7 tahun itu jauh lebih pede, Bu. Nah, tolong dong ini masukin. Padahal cuma ngomong gini aja, Bu. Oke, guys, kita sekarang sudah di sini, guys. Dan mereka jauh lebih lebih jauh lebih jauh pede, dan saya pikir itu bisa menjadi merangsang dari kita itu. Anak saya masih 7 tahun, masih kelas 1 SD, dan dia bilang, ya ini masukin di YouTube. Wah, saya sih nggak mau, saya biar bundamu saja lah. Tapi kemudian itu jadi sebenarnya kita semua bisa melibatkan banyak orang untuk pede tadi, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, betul. Saya sendiri masih belum terbiasa dengan bahasa guys. Saya suruh masukin ke dalam Instagram atau Facebook ya. Saya malah diketawain sama anak saya, Pak. Gimana, Pak, kalau saya ngomong guys gitu, rasanya Mami nggak cocok ngomong itu. Cuma anak-anak generasi muda yang bisa ngomong itu. Akhirnya saya bilang, oke, bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya. Enggak, Bu. Itu sebenarnya bisa kok, Bu. Buktinya dulu zaman 2000-an 90-an, coba di Jakarta itu orang tua ketika ngomong lo gue aneh kan? Orang tua. Enggak. Ya kan? Itu zamannya saya enggak. Tapi buktinya sekarang, coba Bu, usia-usia misalnya Hotman Paris misalnya ketika dia publik gini pasti lo gua, ya kan? Ya. Artinya itu sebenarnya, betul. Ya kita level menerima kita aja, apakah itu kita mau menerima orang tua ngomong seperti itu atau orang yang sudah berumur ngomong atau enggak. Bagi saya itu itu hal yang sederhana sih, Bu. Iya, saya rasa juga begitu, Pak. Saya setuju, Pak. Benar. Yang terakhir itu mungkin harus berani kali ya memulai sesuatu ya. Kayak saya sekarang nih, hari ini nih pertama kali, Pak, moderate something itu sampai saya sakit perut seminggu. Ini ada seorang yang benar-benar ngerjain saya di belakang layar gitu. Iya, jadi emang seperti itu, bisa libatin aja banyak orang. Karena kalau ini hal yang sederhana. Kalau kita memang tidak bisa, ya jangan memaksakan diri. Tapi kalau kita tidak bisa, ya bukan berarti kita tidak boleh bisa. Kan boleh kan kita bisa walaupun kita tidak bisa. Tapi kan bisanya itu bisa menggunakan tangan banyak orang. Misalnya tadi tidak pede misalnya tampil di IG-nya atau tidak tampil di Instagram Story. Ya sudah deh, minta tolong orang lain, tolong dong kalian, ini produk saya baru buat misalnya makanan A, kalian testimoni dong. Kalian rekam sendiri. Hal-hal kayak gitu sebenarnya sederhana dan kita semua sudah bisa melakukannya kok. Hanya saja mau atau enggak. Seperti itu, Bu. Ya, betul. Dan di era nanti, percaya atau tidak, di era ke depan nanti, orang tidak akan melihat apa yang kamu hasilkan. Ini sebenarnya sedih juga dan saya harap ini tidak terjadi. Jadi kalau dulu orang bilang, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belangnya, manusia meninggal itu meninggalkan karyanya. Itu yang ideal zaman dulu. Tapi ke depan itu nggak akan seperti itu, Bu. Mereka meninggalkan jejak digital, Bu. Jadi bukan apa yang Anda karya, misalnya orang nih dia punya hasil buku bagus atau dia mendirikan perusahaan bagus, enggak. Tapi apa yang dilihat di media sosialnya, Bu. Itu yang akan menjadi warisan. Ya, ini percaya atau tidak, nanti ini akan jadi sebuah warisan yang kita mungkin tidak menyadarinya, tapi kemudian itu terjadi. Jadi kalau dari sekarang tidak mau modelnya tampil, ya nanti anak-anak atau cucu atau generasi kita semua tidak akan mendapatkan yang namanya legacy dalam bentuk visual. Sekarang tuh saya menganggapnya era pesta visual, bukan pesta demokrasi, tapi pesta visual. Kita lebih senang mendengarkan atau melihat mata kita sama telinga kita itu sekarang yang sangat-sangat dimanjakan. Ada YouTube, ada IG. Jadi kita tidak melihat orang tuh, sebenarnya orang ini kesusahan loh tiap hari. Tapi kan enggak, Bu. Kita melihat orang itu sekarang, wah dia happy terus ya. Karena itu hanya mata sama telinga kita. Tapi kita tidak dekat sama. Nah ini ke depan, hal-hal seperti ini harus mulai kita mau eksis sedikit lah. Saya tidak mengajak kita untuk over confident, tapi eksis sedikit lah, tidak masalah, eksis sedikit.
Seperti itu, Bu. Iya, ayo netizen. Waduh, netizen saya sekarang jadinya. Ayo para netizen, jangan mau kalah sama generasi muda. Kita sudah harus bisa eksis dikit lah, gitu ya. Iya, itu yang harus dilakukan, Bu. Seperti itu. Iya. Iya, betul. Setuju. Kalau ayo, Bapak Ibu yang lain mau bertanya atau mau nimpali atau tidak setuju, saya persilahkan. Iya, boleh. Saya juga ada yang mau harus belajar untuk saya ingin mendapatkan juga. Jadi saya setiap diskusi seperti ini sebenarnya bukan saya yang membagikan ilmu, sebenarnya saya yang ingin belajar. Karena ilmu saya yakin Bapak Ibu semuanya jauh lebih jago. Jadi kalau ada masukan, saya senang sekali siapa tahu nanti bisa memberikan saya, Mas ternyata begini nih, ternyata begini. Seperti itu, Bu. Monggo saja kalau ada yang lain atau Ibu mau ada lagi. Komentarnya banyak, Pak. Komentarnya banyak tuh di grup. Bu Turyani bilang, betul, saya sangat setuju, libatkan anak katanya. Anak muda, mereka lebih banyak mikir, kreatif dari sisi lain, dibandingkan dengan kita yang usia 40-an. Iya, benar. Karena nah, Bu Sri juga ya. Iya, Bu Sri. Bu Sri juga bilang luar biasa, mari kita gunakan medsos untuk hal yang bermanfaat. Terus ada Bu Esti juga, great presentation, menarik banget. Soal produk coklat Jemberana. Ya, ini silakan nih Mbak Esti kalau berkunjung. Tadi kayaknya Mbak Widi Kalimajari itu ada. Ini Bu Agung Widyastuti itu masih ada di sini. Dia yang sangat pincas dalam hal ini. Terima kasih. Saya izin tadi jadikan contoh ya, Bu Agung. Jadi di salah satu inovasinya dia, dan itu tadi Bu Esti juga bilang menggunakan medsos untuk hal yang bermanfaat. Saya difasilitasi Mbak Esti 2019 ke Amerika, Bu, belajar soal hoax. Saya tidak jago untuk menyaring hoax atau semua, karena teman-teman saya jauh lebih jago di media. Tapi saya mengajak medsos itu sebenarnya bisa bermanfaat, loh. Medsos itu jauh lebih bermanfaat, bahkan banyak yang mendapatkan uang atau penghasilan dari medsos. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang bilang, ini lucu juga nih, kemarin promosinya kita kan terkait dengan ngepet ya, Bu ya. Ini yang soal babi ngepet. Saya ketawa sebenarnya sedih juga nih, karena media-media juga kok ada buat berita kayak gini. Sebenarnya ini salah satu bentuk gagap budaya kita juga. Jadi sebenarnya banyak orang loh, tidak banyak yang memanfaatkan medsos itu untuk mereka di usia bahkan usia 50, 60 untuk misalnya saya sering dikirimin petuah-petuah bijak nih sama orang-orang yang usianya 50-60. Tapi kemudian ada juga yang seperti putus-putus mereka manfaatkan untuk promosi. Dan saya lebih senang mengajak kita untuk ke hal-hal yang seperti itu, ke hal-hal yang positif lah, gunakan medsos daripada kita kemudian teman-teman saya itu ketika ada beritanya soal salah satu partai tokoh politik kemudian itu hancurkan, binasakan. Saya kadang-kadang sedih juga. Padahal sebenarnya medsos itu bisa kita manfaatkan untuk ayo dong sharing sesuatu yang jualan. Oke, fine, menurut saya jualan, daripada kemudian kita melakukannya untuk hal-hal yang bahasa-bahasa yang aduh, udah deh, itu kayaknya kita bukan orang yang beradab juga. Jadi seperti itu. Jadi mungkin Ibu Sani dan juga Bapak Ibu di sini bisa mengawali dengan melakukan medsos ini. Saya punya usaha di mana dari medsos ini kemudian saya berinovasi dan bisa, atau mungkin perusahaan Bu Sani atau yang lain tuh, jadi let's go, kita arahnya ke situ saja daripada kita dan arahnya kita lebih banyak yang ngupas babi ngepet lah, Bu, apalah, Bu. Jadi, saya juga cerita nih Bapak Ibu, karena terkait dengan babi ngepet, saya izin ya. Itu kan yang lagi ramai itu, Bu, kan seperti ini. Waduh, saya mending jagain lilin deh. Jagain lilin ya, daripada tidak jagain lilin itu tidak baik. Saya ingin jelaskan di sini, bagi mereka investor saham, anak-anak muda, itu setiap hari tugasnya jaga lilin. Percaya atau tidak Bapak Ibu, namanya candlestick. Candle kan lilin, Bu ya. Ini candlestick itu untuk melihat trennya saham. Sebenarnya anak-anak muda sekarang kita tuh kerjaannya jagain lilin, Bu. Tapi lilin yang berfaedah, mereka dapetin uang, dapetin cuan. Jadi jangan dipikir ini kemudian jagain lilin tuh hal yang buruk. Justru ini
gara-gara babi ngepet ini jadi banyak yang kerjanya jagain lilin. Teman-teman saya tuh banyak. Mas, sekarang candle-nya apa? Jual atau beli atau kayak seperti itu. Oke. Istilahnya banyak ya Pak ya. Wah, kita ini generasi mesti ngikuti medsos nih. Banyak istilah-istilah baru-baru. Ada candle-nya, ada lilinnya. Iya, itu ada seperti itu. Saya harus berburu nih. Tapi ini di komentar banyak nih. Bu Kristina juga memberikan masukan. Betul, sekalian bisa untuk memberikan apresiasi buat generasi muda, mereka juga lebih pede kalau orang tua bisa kasih kepercayaan lebih kuat lebih untuk mereka. Kemudian Bu Sri juga, terima kasih untuk pencerahan hari ini. Kita harus mengakui keterbatasan kita, tetapi kita harus berani berkolaborasi dengan orang terdekat dahulu. Luar biasa, memang kita juga perlu bekerja sama dengan generasi milenial yang penting harus rendah hati dan mau bertanya. Pak Agung juga silahkan berkunjung ke Jembrana dengan senang hati. Boleh kalau gitu kita samperin ya Pak ya. Silahkan itu. Dari Banyuwangi tinggal nyebrang aja Bu, deket Bu, Jembrana itu. Tinggal nyebrang aja ya Pak ya. Tinggal nyebrang aja setengah jam. Yang penting sekarang sudah pakai Genos jadi sudah aman. Oh iya benar-benar sekarang sudah ada Genos. Ya. Saya ingin ngomentari juga, terima kasih nih Bu Sri, ini pencerahan kita harus berani berkolaborasi dengan orang terdekat. Mau nggak mau itu kita dengan era sekarang tidak ada pilihan. Anak saya selalu belajar dari orang terdekat saya. Anak saya masih kecil, banyak sekali dulu lingkungan, mohon maaf kalau saya salah, lingkungan kita zaman dulu bilang gitu, kamu anak kecil tahu apa. Tapi kemudian saya baca buku Child Brain itu, saraf otak anak-anak itu jauh lebih hebat daripada kita. Jadi kalau itu terjadi dan kemudian anak-anak sebenarnya hebat, ditambah dengan ada YouTube, ada media banyak dan anak-anak lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Percaya atau tidak, anak saya yang 7 tahun itu sebenarnya jauh lebih hebat dari saya. Jauh lebih pede daripada saya, dan anak-anak Bapak Ibu semua itu sebenarnya jauh. Jadi kalau dulu dibilang, kamu anak kecil tahu apa, itu sepertinya kita udah yang ketinggalan kalau ngomong seperti itu. Karena justru anak kecil atau anak milenial jauh lebih hebat. Hanya saja tugas kita kan harus hal terkait dengan perilakunya itu yang harus kita kenal. Tapi dalam hal ilmu, mereka saya yakin jauh lebih hebat. Dan sebenarnya tidak harus ada lagi ketidakyakinan atau ketidakpedean yang mengatakan saya usia sekarang gimana lagi. Nah, ada anak-anak ini, cucu atau keponakan atau sepupu atau siapapun itu yang mereka bisa ditanda kutip dimanfaatkan dengan baik untuk kita menggunakan medsos untuk menyampaikan informasi atau minimal berpromosi dari produk kita yang sudah punya. Seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu Sri. Oke. Setuju sekali. Ya, nah tadi kita sudah bicara mengenai produknya ya Pak ya. Baik. Nah produknya kan macam-macam bagaimana caranya. Nah kemudian tadi kan Bapak juga membicarakan mengenai distribusi. Baik. Nah distribusi itu kan kita banyak, berarti biasanya kalau misalnya makanan, pokoknya semua yang berhubungan dengan produk, karena dalam masa pandemi kan banyak yang nggak mau keluar rumah gitu ya. Terus servisnya jadi lebih ditingkatkan. Kemudian kita bekerja sama atau berkolaborasi dengan pihak distribusi. Pihak distribusi dalam hal ini kalau sekarang lebih banyak ke Gojek gitu ya. Kemudian kalau misalnya antar kota mungkin bisa dengan Tiki, atau kalau luar negeri ya dengan DHL misalnya. Dan juga ada beberapa inovasi lainnya, inovasi transportasi lainnya. Nah, untuk bekerja sama seperti itu Pak, susah nggak sih Pak? Kan ada aplikasi Gojek, ada apa gitu loh. Karena seperti ini kan ada teman, maksudnya distribusisinya gitu ya. Nah, kira-kira mungkin Bapak bisa ngasih tip, susah nggak sih kalau misalnya untuk bekerja sama atau menambah wawasan atau belajar distribusinya ini gitu loh, ke Gojeknya atau kemana? Oke. Itu tuh jawabannya singkat, Bu. Enggak, Bu. Enggak. Karena kenapa? Saya kebetulan teman ada juga Gojek, dan ini saya sebutkan merek langsung Gojek ya. Kalau Grab saya nggak tahu. Tetapi mereka tuh justru sekarang jemput bola itu.
Jadi dalam kondisi seperti sekarang, Bapak Ibu, itu mereka semuanya jemput bola. Mereka yang bahkan ada yang punya program, mereka misalnya kita kerja mau masuk ke salah satu aplikasi, nggak bisa, mereka akan mendatangi dan kemudian mereka akan memberikan kita pelatihan dulu. Ibu, mohon maaf, Bapak, mohon maaf, ini produknya belum bisa. Tolong ini gini. Justru menurut saya problem yang terbesar itu bukan di bagaimana menjalin dengan mereka, tapi problem terbesar adalah bagaimana konsistensi kita dalam produk kita. Sekarang buat 2 hari lagi nggak ada, 3 hari lagi nggak ada. Tapi kalau untuk kerjasama sangat-sangat gampang Ibu sekarang. Terlepas dari pola kerjasamanya Bu ya, apakah dipotong sekian, saya tidak akan masuk ke situ karena itu internal sekali. Tapi kalau yang saya lihat untuk bekerja sama itu sangat mudah, tinggal menghubungin aja pihak mereka, kemudian pihak mereka nanti akan datang atau kemudian mereka memberikan panduan. Jadi nggak yang susah, nggak yang ribet harus izin ini harus izin itu, enggak. Ini yang saya pahamin dan saya tahu dari teman-teman di Gojek. Mereka Grab saya pikir juga sama, hanya saja yang membedakan adalah pola pembagian itunya, share-nya itu. Nah, mana yang lebih untung saya tidak tahu, tidak berani berbicara karena saya tidak tahu, bukan pelaku, jadi saya tidak tahu. Tapi kalau dari pengakuan atau orang-orang yang saya wawancarai, mereka mengatakan nggak susah. Dan salah satu aplikator pun juga mengatakan, ya kontak aja nomor yang sudah ada di situ, Mas. Nanti orang akan di situ akan memberikan panduan. Akan ngecek apakah kita udah layak atau belum, apakah kita udah punya tabungan atau belum, apakah produk kita rutin atau enggak. Nah, itu sangat-sangat gampang. Sebenarnya ada peluang juga Ibu di era sekarang terkait distribusi ini, misalnya kalau tadi saya bilang soal reseller, bisa juga sebenarnya memanfaatkan lingkungan sekitar. Kan banyak sekarang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Bisa juga kan ini di era sekarang pola distribusinya jauh lebih bagus dengan melibatkan tetangga. Mau nggak misalnya bergabung kalian yang memberikan jadi resellernya atau bagaimana? Nah, ini pola-pola distribusi seperti ini juga bisa. Saya masih ingat ada yang saya bilang 2 minggu lalu, misalnya ada tempe Hiena di Surabaya itu. Bayangin aja dia jualan tempe, dia jualan tempe tidak ke pasar. Dia tidak jual di pasar. Saya tanya kenapa? Saya tidak akan bertarung dengan pedagang-pedagang tempe yang mereka mengandalkan jualannya banyak, kuantitas jualan di pasar pinggir. Terus bagaimana Bapak? Saya kerjasama dengan orang-orang yang kemudian punya kendaraan, atau mereka punya kendaraan sepeda motor, nganggur. Saya bilang, mau nggak jadi reseller saya? Saya kasih satu kawasan, misalnya kecamatan di mana A, terus motor yang satu lagi untuk kecamatan B. Nah, pola-pola distribusi seperti ini itu jauh lagi langsung ke penetrasi ke pasar, Bu. Dibandingkan kemudian kita nitip di toko A, B, C, kalau nggak laku dikembalikan. Itu kan old school, gaya-gaya lama, Bu. Tapi kemudian ada yang pola-pola kemudian dia menerabas, memotong. Ya udah kerjasama semacam kayak kurir gitu Bu. Jadi mereka kurir tapi mereka bukan kurir. Mereka mendapatkan penghasilan dari berapa yang mereka jual. Nah, hal-hal seperti itu Ibu, itu sebenarnya bisa dilakukan semua oleh siapapun dari kita. Persoalannya kan mau atau tidak. Dan memang tidak gampang ngomong mau atau tidak. Karena kita berbicara seperti ini sebenarnya seperti berbicara latihan renang Bu. Latihan renang tuh kalau ngomongin teori atau tangannya harus begini, tangannya gini, itu kan paling mudah Bu. Tapi ketika nanti masuk kolam renang, yang pertama basah. Yang kedua, bisa nggak sih saya berenang? Dan yang ketiga, sampai nggak sih saya jaraknya sampai segitu? Jadi emang berbicara saya ini mudah banget. Tetapi ketika nanti pelaku terjun ya pasti jauh lebih susah. Tetapi di era sekarang jangan lupa, inovasi lebih mudah, atau inovasi distribusi lebih mudah karena kenapa? Kita tadi yang saya bilang, menyontoh. Kita tidak harus kok rugi seperti orang itu ratusan juta untuk bisa membangun perusahaan. Kita bisa menyontoh dari dia. Kemudian dimodifikasi dikit atau banyak kayak gitu. Jadi kalau kembali pertanyaan Ibu Sani tadi, gampang atau enggak? Ya saya jawabannya gampang. Saya berani jawab seperti itu karena ada teman yang sudah pernah melakukannya. Dan si pihak Gojek saya sebut Gojek aja,
Karena dia juga memberikan jaminan. Bahkan dia ngasih pelatihan Ibu, bagaimana membuat makanan yang higienis, bagaimana membuat kemasan yang baik. Itu ada yang diajari. Bahkan dulu saya masih ingat tuh, yang pernah mengajar tuh mantan dokter yang pernah, ini semoga orangnya nggak masalah kalau saya bocorkan, dokter yang pernah mengecek makanannya, protokol kalau ada pejabat Amerika ke sini. Ini dokter, dia kemudian dia dilibatkan dalam hal misalnya, ini loh kalau kalian dalam hal makanan yang higienis itu ada pelatihannya. Intinya sih, mau nggak sih kita tidak mencari informasi untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti itu. Kalau enggak, ya kita nggak akan dapat apa-apa. Kira-kira seperti itu, Bu Sani. Semoga menjawab. Ya. Wah, bagus sekali ya. Ini ternyata ya netizen, waduh, sekarang bahasanya saya pakai netizen. Teman-teman virtual maksudnya gitu. Kalau untuk kolaborasi dengan distribusi yang sekarang ada, nggak susah, gampang katanya. Yang penting ikutin aja aturannya, di situ jelas sekali. Nah, kalau nggak mau, bisa juga dengan koneksi lingkungan gitu ya. Mungkin dari teman-teman. Biasanya sih memang saya dengar juga ada banyak kayak just tip gitu ya. Just tip itu jasa titipan, siapa yang mau kemana. Itu mereka bisa gitu ya. Nah, itu pintar sekali itu inovatif banget kalau buat saya melihatnya seperti itu. Jadi artinya tidak ada kata lain. Artinya ini sekarang kita di dalam masa pandemi itu perlu berinovasi. Tadi sudah belajar dari Pak Ferry cara berinovasi. Cara berinovasi itu copy idenya orang lain nggak apa-apa katanya. Tapi ada tambahannya, plus modifikasi katanya. Jadi plus modifikasi sedikit. Atau cara lain itu kan ide orang lain atau ide lain ditambah ide lain digabungin jadi satu. Ya, benar. Itu juga begitu. Nah, itu yang biasanya kita lakukan juga karena saya sebetulnya kebetulan di mebel ya. Kalau industri mebel itu desain. Nah, desain itu juga kita mengkombinasi antara ide ini dengan ide itu gitu ya. Nah, buku pelajaran, maksudnya media platform yang paling bagus untuk kita biasanya saya ngikutin itu adalah Pinterest. Pinterest itu Bible-nya saya untuk desain macam-macam. Jadi di situ banyak sekali dan akhirnya kita mengkombinasikan satu dengan yang lain. Nah, itu adalah salah satu cara berinovasi ya untuk zaman sekarang rasanya itu. Dan sangat terbuka sekali. Ya. Kemudian kita juga perlu ada promosi. Nah, promosi tadi mungkin udah disinggung juga ya dengan Pak Ferry. Kalau ini saatnya orang tua berkolaborasi dengan anak-anak muda atau generasi milenial yang mungkin umur 7 tahun. Saya melihat ada beberapa YouTube atau Instagram ya yang mempromosikan karena orang tuanya mungkin mamanya kurang pede, anaknya yang disuruh ngomong, bicara macam-macam dengan kepolosannya, dengan bahasanya anak-anak, tapi followernya begitu banyak gitu ya. Jadi rasanya sih nggak ada kata tidak bisa untuk sekarang. Semuanya bisa. Semuanya itu inovatif. Jadi dicoba aja dulu, jalan aja, tabrak aja terus, katanya gitu ya. Ya, saya punya cerita menarik, Bu. Anak saya yang pertama itu, dia tidak les membaca. Karena saya sama istri komitmen kita yang baca. Dan anak ini tidak perlu dipaksa, dia pasti akan bisa. Nah, karena saya tidak tahu bagaimana mengajari dia membaca, saya bukalah itu bagaimana cara membaca. Saya menemukan satu ibu-ibu sama anak pakai ibu-ibu rumah tangga. Saya mohon maaf kalau cerita. Dia menjelaskannya mohon maaf seperti tidak jelas, Bu. Tapi dia menjelaskannya jujur. Tidak eye catching banget. Terus kemudian tidak ibaratnya tidak milenial banget. Karena benar-benar kayak ibu lagi kayak ibu menjelaskan kaku kayak gitu loh. Kalau ibu-ibu menjelaskan dia nggak pede. Tapi percaya Bu, yang nonton jutaan Bu. Karena ternyata ilmunya itu bermanfaat banget. Jadi dia cerita misalnya, jadi Bapak Ibu kalau mau
anaknya membaca seperti ini. Jadi nggak apa-apa kok. Jadi saya kalau dengarnya tuh kesel gitu sama istri, ini gimana sih? Tapi kita menikmatinya. Jadi mungkin saya percaya ibu itu ketika dia melihat videonya dia sendiri yang di YouTube yang ditonton sudah banyak, paling ngakak sendiri Bu, tapi pasti ketawa sendiri. Tapi kemudian dia kan berani melakukannya. Iya. Itu rasanya kuncinya itu ya Pak ya. Sudah nggak ada kata jaim, semuanya itu baik, semuanya itu bagus, dan semua itu bermanfaat, gitu ya. Jadi itu, Bu, buat ibu-ibu mungkin, di sini mungkin ada bapak-bapak juga ya, maksudnya nggak usah merasa terintimidasi. Nanti orang lain mau ngomong apa ya, gitu loh. Nanti jadi seperti apa? Rasanya apa adanya aja deh, gitu loh. Be yourself. Benar banget. Jadi sudah deh. Cek gas gitu. Kalau anak muda kan bilang gas gitu aja sekarang kan. Jadi gaspol itu. Gaspol. Ya memang sekarang masanya masa pandemi, masa di mana kita juga perlu menambah wawasan, ngisi gitu ya istilahnya ya, ngisi tangkinya kita dengan segala macam informasi. Nah, salah satu yang jadi saya melihat anak saya ya, kalau dia mau belajar sesuatu itu sudah nggak nanya mamanya, dia nanyanya ke YouTube gitu ya. Dia mau bikin kue ini macam-macam kuenya ya. Kemudian dia cari di YouTube dan dia belajar di situ dan berhasil. Saya bilang wah jago dia, beneran. Nah anak-anak muda itu sekarang seperti itu. Jadi untuk belajar dan misalnya mau berbagi itu juga merupakan salah satu inovasi ya. Saya ngelihat itu kan dulu dokter, kalau kita mau ke dokter itu kita harus ke kantornya dokter, gitu ya. Nah, terus sekarang ada yang namanya aplikasi Halodoc atau Halodoc. Ya kita nggak perlu lagi ke dokter, kita cuma registrasi di situ, udah segala macam terus langsung tanya, gitu ya Pak ya. Benar banget Bu. Nah, rasanya jadi itu bagus sekali. Jadi banyak sekali inovasi-inovasi baru yang mempermudah kita. Itu nggak cuma itu aja, nggak cuma kalau mau ke dokter. Cuma sekarang ini dokter-dokter juga banyak memberikan atau sharing informasi, di mana pengikutnya juga luar biasa itu. Ya, jadi dokter-dokter muda itu pede dia ceritain nanti dari COVID, dari penyakit segala macam, terus mungkin diabetes, mungkin kopi itu, sekarang saya lagi dengar itu kopi lawan atau kawan gitu ya. Nah, itu semuanya ada di sosmed, ada di Instagram, ada, kemudian saya diajak juga ke Spotify. Jadi banyak rasanya ya untuk media-media seperti itu. Benar. Jadi rasanya itu contoh-contoh yang bisa membuat kita membuka wawasan ya. Maksudnya kita nih di sini sekarang tidak di zaman yang stuck atau berhenti. Kita nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa pergi keluar mana-mana, nggak bisa ketemu orang. Oh salah itu kalau saya bilang, justru ini di dunia yang sangat terbuka. Dan tinggal masukkan aja ke media. Ya memang platformnya lebih ke media. Seperti sekarang kan buktinya Pak Hengki dia lagi di Amerika, Pak Charles di Singapura. Kalau kita ketemu dalam konteks fisik itu kan tidak mungkin. Tapi di era sekarang justru ini bisa dimungkinkan. Dan Ibu tadi bicara mengenai inovasi sekarang anak muda. Saya contoh sekali Bu. Saya sepakat bahwa sekarang anak-anak itu jarang sekali bertanya kepada orang tua. Karena saya misalnya pengalaman ketika mengasuh anak saya panas, anak saya apa, saya tidak akan bertanya ke orang tua. Saya akan bertanya kepada Mbah Google. Saya akan cek informasinya benar-benar valid. Nah, itu yang kemudian saya percaya. Itu yang saya lakukan. Jadi ketika anak saya panas, orang tua saya mengatakan, bawa ke dokter, saya bilang, enggak, tunggu 3 hari. Tapi kalau 2 hari kemudian memburuk, saya akan, pola-pola ini yang sudah saya lakukan dan anak-anak muda lakukan. Inovasi-inovasi itu kan sekarang semakin gila-gilaan. Misalnya, sadar atau tidak kita misalnya zaman dulu kayaknya nggak ada deh gendong anak itu, gendongannya di bagian depannya ada untuk dia duduk, Bu. Ya kan? Dulu kan pakai jari, Bu. Jari itu apa ya? Selendang.
Tapi di era sekarang, bayangin aja ada inovasi banyak, duduk di depan anaknya, kemudian dia dengan gampang menggendong kemana-mana. Nah, ini nih hal-hal yang mau nggak mau kita sebagai orang yang lebih dulu dilahirkan misalnya itu dibandingkan anak kita, ya kita pun juga harus belajar karena eranya mereka era-era yang sangat-sangat mudah, dan kita orang yang lebih berusia nggak ada alasan lagi deh kayaknya. Misalnya kalau dibilang kadang-kadang ada contoh seperti ini, saya nggak bisa berinovasi mas, saya nggak bisa berusaha mas karena usia saya sudah tidak bisa. Oh jangan seperti itu. Sekarang ada bank, ada namanya bank BTPN, ada bank Mantat, mereka memfasilitasi kredit untuk pensiunan. Tidak ada hal yang tidak bisa, karena pensiunan itu misalnya mereka sekarang bisa beternak lele, pensiunan itu mereka bisa hidroponik. Nah, hal-hal kayak gini itu sebenarnya sekarang sudah banyak dilakukan, dan kalau kita kemudian masih berkutat, saya nggak pede, saya nggak bisa, ya udah ini Bu, sekarang zamannya era cepat kan, benar eranya sangat cepat. Ya kita tidak harus berlari cepat, tapi setidaknya kita ikut berlari aja deh. Kayak gitu. Ya tidak harus larinya cepat, tapi setidaknya ikut berlari. Seperti saya bilang tadi, kalau kita tidak bisa update status produk kita, ya tolonglah orang lain yang update status. Itu kan udah sama Bu untuk saya. Tidak harus diri kita yang tampil, tapi kemudian produk kita yang tampil. Jadi saya pikir itu bisa dilakukan oleh kita semua sih. Seperti itu. Setuju Pak, setuju banget. Saatnya sekarang kita bukan jalan sendiri, tapi kita harus berjalan dengan banyak orang. Benar Bu. Ya, sangat kita nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa, udah sendiri dah. Udah bukan eranya lagi Bu. Jadi sendiri itu melelahkan Bu. Walaupun untungnya banyak, tapi kita lelah. Tapi sekarang kalau ada komunitas, ada sistem yang baik. Nah, ini saya juga ingin tambahin misalnya bicara mengenai berusaha di era sekarang sangat mudah bagi usia berapapun, karena kenapa misalnya ada yang dalamnya penting. Saya tidak mau capek-capek mengurusi keuangan, saya tidak mau capek-capek mengurusi kasir penjualan. Ada sekarang namanya sistem aplikasi yang namanya misalnya seperti Mukapos, Kasir Pos atau Pos. Itu dengan kita langganan 300.000, setiap malam jam 10 datang tuh email. Apa yang terjual produk di tokomu atau di usahamu? Apa yang terjual? Apa yang harus ditambah? Apa yang harus dikurangi? Sangat-sangat mudah. Semuanya hanya berbekal dengan gadget atau gawai. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus kita yang capek-capek, nggak harus kita capek-capek nungguin di dalam toko, di dalam rumah kita berapa penjualan. Ya pasang aja petugas, bayar orang, kemudian orangnya itu produknya udah dilabelin, masuk input ke dalam aplikasi, selesai itu. Ya, betul. Setuju sekali. Semua ini era sekarang kita ini adalah era yang sangat menggampangkan, sangat mempermudah, karena semuanya sudah disiapkan. Tinggal kita belajarnya aja dari kita mau belajar apa enggak gitu ya. Nah, belajar itu bukan sesuatu yang susah juga. Kalau saya bilang ya memang pertama kali untuk step awal belajar itu sulit. Tapi kalau sudah diulangi 2 kali, 3 kali, lama-lama kecil katanya gitu ya Pak ya. Ya benar banget. Oke. Ya, saya rasa hari ini luar biasa, sangat padat berisi dan singkat jelas padat berisi. Isinya banyak sekali. Kita sudah belajar bermacam-macam jenis inovasi dan juga caranya berinovasi. Nah, semoga netizen atau teman-teman virtual saya di sini bisa belajar dan sangat bisa bermanfaat. Webinar kita kali ini kita bisa belajar sesuatu dan memperkaya ilmu sehingga kita sendiri tidak merasa terkungkung di dalam dunia yang rasanya tuh stuck, tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak, itu jawabannya itu murni tidak. Jawabannya kita adalah di era di mana semuanya itu ada, sudah tersedia, tinggal kita mau ambil yang mana. Itu yang namanya inovasi dan caranya berinovasi. Nah, itu adalah makanan kita atau wejangan kita untuk mempersiapkan kita semua di era pasca pandemi. Sebentar lagi semoga ya semuanya, karena vaksin sudah berjalan walaupun mungkin ada gelombang ketiga. Tapi saya rasa pandemi akan berakhir dengan era yang baru dan mempersiapkan kita juga semua untuk siap masuk ke pasca pandemi.
Begitu acaranya kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu Sani, terima kasih banyak juga terima kasih banyak Bapak Ibu Pak semua. Ferry ya yang sudah mau berbagi. Komentarnya di chatbox juga banyak yang mengucapkan terima kasih sekali kepada Pak Ferry yang sudah berbagi, yang memang motonya setiap kali senangnya berbagi katanya gitu ya. Nah, sekarang semuanya juga kita seperti itu. Oke, saya rasa sudah waktunya kita ini masuk ke acara berikutnya, grup foto. Ayo, sekarang saya minta untuk kameranya dinyalain semua. Terus saya mau lihat wajah-wajahnya nih. Waduh, wajahnya cantik-cantik dan seger-seger. Kalau pagi-pagi kan biasanya begitu. Sorry yang ada di Amerika, tetap seger kok. Bentar ya, saya pindah ke galeri. Sambil menunggu Bu, saya sekali lagi terima kasih buat semuanya yang sudah mau mendengar, bahkan memberikan masukan atau input. Sekali lagi, saya bukan pakar, jadi itu lebih kepada trigger aja, memacu kita. Kalau ada, kita tuh sebenarnya bisa, hanya saja mau atau tidak. Jadi saya lebih kepada ajakan, ayo deh kita. Dan saya untuk soal umur tadi, ayo kita mulai tidak lagi berpikir usia. Karena ada loh yang usianya 60 tahun, putus-putus tuh sehari penjualannya 2,4 miliar. Jadi saya pusing kalau udah dengerin dia bilang penjualan. Jadi bahkan beliau bilang ke saya, Mas, jangan kamu pikir saya pensiunan ya, saya lebih muda daripada kamu. Kenapa gitu Pak? Uang saya lebih banyak daripada. Oh iya. Oke. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya muda itu hanya batasan, muda tua batasan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah mau mendengar bicara saya itu. Dan sekarang dimudahkan semuanya. Monggo saja silahkan. Kalau ada yang mau bertanya atau nanti silahkan japri saya. Terima kasih Bu Sani, Pak Hengki dan yang lain. Terima kasih. Terima kasih juga, terima kasih buat resepnya, walaupun bukan pakar, tapi itu sudah mengajak kita semua membangunkan semangat supaya kita ini nggak merasa tidak tahu apa-apa, tapi kita tahu banyak, kita diberikan fasilitas yang dipermudah. Nah, bagi teman-teman netizen yang mau mungkin ada pertanyaan atau apa, bisa ditanyakan ke Instagramnya Pak Ferry ya. Saya rasa mungkin di sana ada. Mungkin Pak Hengki bisa bantu untuk sharekan Instagramnya Pak Ferry. Nah, kemudian kita akan mengambil grup foto dulu ya. Habis itu nanti saya akan ada announcement. Oke, di mana nih? Semuanya udah. Salah. Aduh, saya salah. Sebentar ya. Oke. Semua wajah sudah keluar. Saya punya rekan, ada nih rekan saya, Syafi. Tolong dong mukanya dimunculkan wajahnya. Saya ambil foto katanya ya. Masih on the way. Katanya masih on the way. Oh, masih on the way. Ya. Oh, oke. Soalnya di situ udah ada wajahnya yang cute. Katnya. Oke, saya ambil. Saya hitung 3 kali ya. 1, 2, 3. Kemudian saya ambil screenshot. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Mana nih? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk partisipasinya semua. Sehat selalu semuanya. Untuk webinar kali, sehat selalu sama-sama juga untuk semuanya. Kemudian untuk acara webinar kita selanjutnya itu akan diumumkan di WA Group yang akan diposted nanti sama Pak Hengki langsung ya. Terus juga kemudian ada apa lagi ya? Saya rasa mungkin itu aja. Kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mungkin ada pertanyaan lainnya, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Pak Hengki dan Pak Ferry untuk acara atau topik webinar kali ini. Nah, untuk sampai saat ini saya rasa mungkin acaranya sudah berakhir. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk dukungannya, dan saat ini saya harus undur diri. Terima kasih, salam sehat semua.